Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih kepada Tuhan saya Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan saya dan anak-anak serta keluarga saya. Sampai hari ini saya kuat, sampai hari ini saya ada karena Tuhan Yesus selalu membimbing saya dalam kehidupan saya. Saudara yang terkasih, malam ini saya akan berbicara tentang kehidupan saya, bagaimana saya hidup sebelum saya mengenal Yesus Kristus dan setelah saya mengenal Yesus Kristus, dan bagaimana Tuhan ada untuk kami satu keluarga bisa mengenal kedahsyatan Tuhan dalam menyelamatkan jiwa saya, anak-anak saya, dan rumah kami yang menjadi mesbah Allah. Saudara yang terkasih, malam ini saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Nama sebelum saat ini, nama saya dulu itu seorang hajah, Masnita Dinata. Garis keturunan saya dari suku Sunda yang cukup fanatik di dalam keluarga, apalagi saya memegang satu syiar untuk menyampaikan agama saya pada saat itu, tapi saya dengan leluasa saya menyampaikan bahwa inilah agama yang benar pada saat itu. Saya menjunjung tinggi agama leluhur saya dan saya bekerja keras untuk mereka, Allah yang saya agungkan pada saat itu. Sampai pada saatnya suatu hari saya background Muslim, background keluarga Muslim juga. Saya punya suami sebelum meninggal juga Muslim. Setelah beliau wafat, saya hidup sendiri beserta 4 anak. 4 anak yang kecil-kecil pada saat itu, dan saya hanya memikirkan bagaimana membesarkan anak-anak saya, bagaimana saya bisa menyelesaikan bisnis saya yang cukup besar, peninggalan dari almarhum, yang saya harus mengelola dengan sedemikian rupa dan harus menjadi besar karena saya seorang pimpinan di salah satu yayasan yang saya miliki, yaitu Yayasan Al-Fat, dalam arti kemenangan. Al-Fat itu kemenangan. Dan saya berjuang bagaimana saya bisa bersyiar dan dengan menggebu-gebu bahwa saya seorang wanita yang hebat, seorang single parent yang hebat, seorang wanita yang kuat, bisa syiar dengan dana yang sedemikian rupa. Saudara yang terkasih, kesombongan manusia, segala sesuatu yang saya miliki itu hasil dari keringat, hasil dari bisnis, dan terkadang kami hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih, dan kami bersedekah banyak. Sampai akhirnya saya punya keinginan untuk membangun satu Islamic Center. Berawal dari apa? Dari hawa nafsu, bahwa uang adalah segalanya. Saya bisa mengatur siapapun dengan uang. Saya biasa memimpin dan saya memanage semua. Dengan keberanian saya memutar otak bagaimana syiar agama saya bisa begitu besar di Indonesia ini. Sampai pada akhirnya saya memutuskan pada saat saya umroh, saya 2 kali naik haji Bapak Ibu yang terkasih, dan umroh itu seperti dari Jakarta ke luar kota antar Indonesia. Saking seringnya, sebulan bisa 1 kali, 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kemauan saya karena mudah. Dan saya juga ada sedikit bisnis dengan mampir di Dubai. Saya kenal dengan beberapa investor di sana, dan di situ saya melihat ada satu peluang. Saya mencari investor untuk bisa saya bisa punya keinginan membangun Islamic Center itu untuk join. Sampai pada akhirnya saya dikenalkan seseorang pengusaha dari Uni Emirat, dari katakanlah Middle East ya. Saya join, saya bicarakan siapa saya di Indonesia, bagaimana sepak terjang bisnis saya, dan apa keinginan saya. Mereka begitu antusias. Oke, kalau untuk syiar kami akan membantu, bla 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 dan sebagainya. Namanya orang mencari investor seperti orang sedang dagang. Nggak mungkin cari dana tanpa modal meja, ya nggak Bapak Ibu yang terkasih. Dia itu meminta, Bu, tolong buatkan master plan yang komplit supaya dana cepat turun.
Oke, baik. Seperti apa? Saya kan tidak memahami untuk pembangunan itu seperti apa dan bagaimana. Saya bicara dengan rekan-rekan saya di Indonesia, ada enggak arsitek atau siapapun yang bisa membantu saya mewujudkan Islamic Center? Pada tertarik, semua tertarik. Termasuk orang-orang yang tadinya memang dia bukan Muslim, katakanlah non Muslim. Pada saat itu saya haji. Non Muslim ini jadi satu target bagi saya. Kalau dia berhasil, saya bicarakan karena waktu itu saya seorang jihad lah, dikatakanlah saya berjuang bagaimana bisa mu'alaf, seseorang itu bisa mu'alaf, sampai akhirnya orang itu mau. Dan Bu, saya akan buatkan gambarnya, gambar masjid, gambar ini, gambar itu, dan lain sebagainya. Nanti di pertengahan saya akan bukakan bagaimana master plan itu, bagaimana seed plan itu. Malam ini saya akan bicarakan bagaimana kasih Tuhan menjangkau saya dan rekan-rekan saya yang akhirnya kembali kepada Kristus. Semenjak itu saya begitu semangat untuk melobi. Berapa dana yang saya habiskan saya tidak peduli, yang jelas Islamic Center saya harus berdiri dengan segala kekuatan. Saya harus menjadikan ini real seperti itu. Jadi ada kesombongan, ada hawa nafsu bahwa semua itu kalau orang punya dana, kalau orang punya duit, sampai saat ini sepertinya dunia ada di tangan. Sampai pada akhirnya semua sudah beres, saya sudah membayar banyak hal di sini, bahkan sampai miliaran. Pada saat itu saya mulai proyek itu tahun 2002. Sampai 2 tahun kemudian 2004, saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Rencana kami, rencana saya bukan rencana Tuhan. Rancangan yang saya rancang begitu indah ternyata bukan rancangannya Tuhan. Sampai akhirnya pemutusan hubungan sepihak dari Middle East kepada saya. Saudara, apa yang terjadi? Saya tidak merancang untuk bangkrut. Saya merancang untuk hal-hal yang baik, yang indah dan spektakuler menurut saya. Tapi ternyata di balik ini semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan Yesus yang begitu menyayangi saya. Bagaimana kehidupan saya sebelum mengenal Kristus? Saya begitu punya kasih, saya banyak bersedekah. Tapi hal-hal kemanusiaan saya, kedagingan saya itu begitu besar. Bagaimana Tuhan Yesus begitu sayang kepada saya, sampai semua dihancurkan. Pada saat itu yang ada di pikiran saya, seperti kiamat Bapak Ibu yang terkasih. Saya seperti jatuh dari langit yang ketujuh. Saya tidak tahu karena rencana dan rancangan saya itu begitu bagus, begitu sempurna. Tapi ternyata ini yang sedang saya alami. Saudara tahu kepada siapa saya marah? Yang pertama, bukan kepada Middle East itu, bukan kepada orang-orang yang membantu saya, tapi saya marah kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya begitu marah sekali. Padahal di Alkitab sebelumnya dikatakan orang yang berjihad itu akan Tuhan lindungi, bahkan akan berlimpah-limpah. Tapi kenyataannya bukan berlimpah-limpah, yang ada saya habis, saudara. Habis total. Saya pinjam uang teman juga, saya jual rumah, jual apa yang saya punya. Saudara yang terkasih, yang saya miliki terakhir hanya 4 anak. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dari serba ada menjadi serba tidak ada. Sampai saya terakhir baju-baju saya, baju muslim saya, kerudung saya, semua itu yang mahal-mahal saya lelang habis hanya untuk makan. Semua yang ada saya jual hanya untuk menutup utang. Miliaran, saudara. Bukan omong kosong. Malam ini saudara tentang bagaimana Tuhan menyempurnakan hidup saya. Bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya. Saya tidak orang kaya juga hari ini. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menyertai hidup saya dan menyelamatkan jiwa saya dan anak-anak saya. Saudara yang terkasih. Singkat kata, setelah hancur saya hanya bisa menangis, bisa menyalahkan Allah saya, bisa marah kepada seseorang yang pada saat itu saya sanjung. Kenapa bisa ini terjadi? Di mana kuasamu? Di mana suaramu?
Tidak ada. Sampai dalam kesendirian saya, saudara, jangan dikira orang kalau jatuh semua rekan-rekan saya itu masih dekat. Tidak. Pada saat orang bangkrut, pada saat tidak punya apa-apa, satu persatu tanpa dikomando, teman-teman saya, relasi-relasi saya itu pada pergi. Satu persatu, tinggal saya dan anak-anak. Hanya satu yang bisa saya salahkan, yaitu Tuhan saya yang pada saat itu. Saya berjuang untuk Dia. Saya melakukan ini untuk Dia, bukan untuk saya. Tapi di situ ambisi saya juga ada. Karena saya terus terang pada saat itu, saya tidak suka dengan orang Kristen, saudara. Saya sangat membenci Tuhan Yesus. Yang saya pikirkan, bagaimana Islamic Center bisa berdiri. Tapi bagaimana, saudara, pada hari ini, pada malam ini, kasih Tuhan bukan membenci saya, tapi Dia yang pertama menolong saya. Singkat cerita, saudara, pada saat itu saya sudah habis-habisan. Saya tinggal di rumah petak. Di rumah petak yang tidak ada apa-apa, hanya satu lampu. Tahu sendiri rumah petak seperti apa. Saya dan anak-anak tidur di situ, apa-apa aktivitas di situ. Saya tiap malam itu rajin tahajud, saya berdoa, tapi tidak pernah ada jawaban. Kenapa ini bisa terjadi? Kekecewaan, kemarahan, putus asa, dan sebagainya berkecamuk di dalam rumah petak itu. Tidak ada yang menolong saya. Relasi saya pergi semua, teman saya pergi semua. Orang-orang hebat dari organisasi-organisasi relasi saya juga tidak ada yang datang karena tahu Ibu Haji bangkrut. Islamic Center-nya nggak jadi. Beda dengan sebelumnya, semua mengaku saudara, mengaku teman, dan siap membantu seperti pasukan. Tapi begitu komandannya hancur lebur, tanpa dikomando mereka pergi saling menyelamatkan diri. Tapi yang ada pada saat itu, bagaimana saya melangsungkan hidup dengan anak-anak, dengan uang yang tersisa dari miliaran, saudara, tinggal 15.000. 15.000 perak, mau beli apa? Bagaimana hidup saya besok? Sudah tidak ada lagi yang bisa saya makan. Satu persatu saya jual untuk bisa mempertahankan diri. Sampai akhirnya suatu malam saya sudah sangat putus asa, sangat letih untuk berteriak kepada Tuhan saya. Saya capek menangis dan saya capek minta tolong kepada rekan-rekan yang ada hinaan. Mungkin salah jalan kali, mungkin begini-begini. Beda dengan pada saat saya punya uang dikit-dikit. Request money. Tapi setelah ini semua, oh kamu mungkin salah jalan. Saling menyalahkan. Saya bilang sudah cukup. Tidak ada yang salah, ini kesalahan saya. Sampai uang habis pun, segala sesuatu pun salah. Karena saya tidak tahu untuk apa saya bekerja. Untuk apa saya membuat Islamic Center. Yang pada akhirnya seperti ini. Saudara yang terkasih, dengan uang 15.000 perak itu, dan saya melihat anak-anak, bagaimana ini ke depannya. Suami sudah meninggal, kalau seandainya saya tidak ada, bagaimana nyawa anak-anak saya? Siapa yang akan membesarkan mereka? Sebagai seorang ibu, saya bertanggung jawab penuh. Yang ada di pikiran saya, pada suatu malam, saya sholat tahajud. Dengan kemarahan saya begini, ya Allah, ini sholat saya yang terakhir, tidak sholat tahajud saya. Istikharah pun sudah tidak ada jawaban. Sholat saya yang terakhir yaitu tahajud. Ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya sudah tidak peduli. Yang ada saya ingin mati beserta anak-anak saya. Saya tidak mungkin mati sendiri. Saya punya tanggung jawab untuk anak-anak saya. Saya udah nggak peduli mau ke neraka, mau surga, udah nggak peduli mau kemana kayak urusannya. Saya lipat itu mukena, saya lipat itu sajadah. Saudara yang terkasih, saya orangnya yang komitmen. Kalau saya sudah berbicara ya atau tidak, inilah saya. Saya lipat semuanya, saya singkirkan, cukup sampai di sini. Ibadah saya, menyembah saya. Tidak ada hal lain. Uang 15.000 itu saya lihat dan besoknya saya langsung ke toko terdekat membeli racun serangga, obat nyamuk cair. Saya beli waktu itu kurang lebih mungkin 9.000, harganya masih ada sisa kembali dan saya berpikir udah
untuk malam, acara malam, bukan sholat lagi, bukan minta tolong lagi, bukan minta apa-apa lagi, yang ada acara massal, bunuh diri massal. Itu yang ada di pikiran saya. Sampai akhirnya saya tidak ada rasa deg-degan. Saya hidup udah pasrah. Itulah kalau dikatakan di titik nadir saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Cuman yang tersisa hanya sebotol cairan, obat nyamuk, dan anak-anak. Dan waktu yang tersisa. Dan saya tidak mau minta tolong kepada Allah saya, kepada siapapun lagi. Saya stop semuanya. Sampai malam itu terjadi, saya kepada anak-anak, yuk kita pada bobok. Cepetan deh kita bobok siang. Kenapa Bu harus bobok siang? Gak apa-apa, pokoknya kita harus tidur siang. Gak usah malam-malam lagi, gak usah bermain. Anak saya waktu itu kecil-kecil sekali. Saudara yang terkasih, ini kejadian lampau sekitar 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu ini kejadian. Anak saya juga kecil-kecil. Sampai akhirnya anak tertidur, saya menunggu waktu. Saya rumah petak juga di kampung, mojok supaya tidak dilihat orang. Kalau orang bangkrut, siapapun gak ada yang mau dekat. Saya mojok, benar-benar nggak ada yang tahu, tetangga juga nggak ada yang tahu, hanya kenalan RT setempat, ya tetangga kanan kiri juga yang namanya rumah petak, tukang-tukang dagang, ya pikulan-pikulan begitu, itu membuat saya hancur, hati saya hancur. Biasa hidup berkelimpahan, sekarang harus bertetangga dengan mereka, membuat saya merinding. Itulah saat titik nadir di hidup saya. Sampai malam itu tiba. Biasa saya sholat tahajud pukul 3 sebelum azan subuh, saya udah dungdeng sholat. Sampai akhirnya pada saat malam itu, jam 2 malam, saya mulai aksi. Saya ambil gelas plastik yang ada, itu juga gelas dikasih tetangga, karena saya betul-betul nggak punya apa-apa. Saya pergi dengan begitu saja. Dengan gelas plastik, dengan cairan, saya hanya berpikir, satu persatu akan saya selesaikan anak-anak saya dan yang terakhir saya. Saya tidak pernah berpikir kalau ia kebagian racun serangganya, kalau nggak kebagian apa nggak jadi urusan. Saya tidak pernah berpikir, bahkan tidak pernah takut mau ke neraka pun. Yang jelas saya dan anak-anak pada malam itu harus mati. Kalau nggak mati, hayo apapun yang terjadi. Saking sudah frustasi hidup saya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya saudara, namanya seorang ibu mau membunuh anak saja, rasa deg-degan ada ya, rasa ketir ada, sedih menjerit ada, tapi tidak ada yang menolong saya. Satu-satunya jalan pada saat saya mati, anak juga harus mati. Itu seorang ibu berjuang. Lampu yang hanya satu saya matikan, saya juga nggak tega kalau lihat kelejet-kelejet. Nah, kalau saya udah kasih minum. Tapi itu yang terjadi di hidup saya sekian tahun yang lalu. Saya matikan itu lampu. Saya tidak berdoa apa-apa karena saya juga komitmen. Saya tidak mau doa apapun. Bahkan saya sudah keluar dari yang lama juga. Tapi saya tidak mau yang lain. Saya mau mati, itu saja. Saudara. Mati sudah. Yang terkasih, bagaimana detik-detik saya sedang mempersiapkan gelas itu, bagaimana saya mempersiapkan racun serangga, sementara anak berjejer tidur di ubin, tidur di karpet, ya bekas-bekas karpet tipis seperti itu. Dengan terguncang, dengan sedih, dengan keadaan sadar dan tidak sadar, saya mau melakukan ini saudara, dalam kondisi gelap gulita, hanya bau aroma dari obat nyamuk itu, saya sudah mulai mengucurkan itu. Saudara, itulah titik di mana seseorang menyelamatkan saya. Pada saat saya mengeluarkan air dari obat nyamuk itu, dalam kondisi gelap gulita, dalam kondisi saya tidak tidur, seseorang hadir di hadapan saya. Karena pada saat itu saya hanya memejamkan mata dan mengucurkan obat nyamuk itu ke gelas. Bagaimana seseorang ada di hadapan saya, berbaju putih, berkerudung putih, bersinar, hanya mengatakan, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu.
Saudara, saat itu saya terhenti dan saya hanya mengatakan, "Siapa kamu?" Dia hanya 2 kali berbicara. "Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu." Hei, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah mana? Yang satunya mana? Yang biasa saya agungkan. Kenapa kamu yang datang? Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Hanya cahaya yang bersinar. Dan saya tipikal pimpinan yang keras, bukan mimpi. Mimpi saya tidak percaya. Tapi ini kenyataan. Ini gelas masih ada, ini botol masih ada. Saya mengatakan itu, kenapa saya tahu ini Tuhannya orang Kristen? Karena ada beberapa karyawan saya yang orang Kristen akhirnya mualaf. Dan setiap saya datang ke rumahnya, ini siapa? Yesus ini siapa? Saya nggak suka sama dia. Tapi pada saat titik nadir itu, pada saat hidup dan mati itu, justru dialah yang menolong saya satu-satunya. Saya mengatakan, kalau memang kamu mau menolong saya, tolong pelihara saya dan anak-anak. Tapi saya mau cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Saya tipikal orang yang seperti itu, bukan langsung percaya, saudara. Bukan langsung, oh iya, saya akan ikut. Tidak, saudara. Saya seperti sedang negosiasi, karena memang orang bisnis begitu, nggak langsung percaya segala sesuatu harus dipikirkan juga, termasuk mau bunuh diri juga. Saya harus negosiasi dan saya harus mengklaim saya sudah tidak mau ibadah lagi yang dulu. Itu harus saya ambil keputusan. Nah, pada malam itu saya mengatakan, tolong pelihara saya dan anak-anak. Maka saya akan cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Saudara, itu saya simpan, saya menangis, saya menjerit pada saat itu tengah malam. Dalam kondisi gelap gulita, ayat kursi saya baca, mungkin ini setan, mungkin saya sedang stres, mungkin saya sedang depresi, namanya orang bangkrut, namanya orang mau bunuh diri. Ayat 5, ayat 7, sapu jagat, semua itu, tengking-tengking, iya. Soalnya saya juga, maaf saudara, saya dari Banten. Yang begitu-gitu pengusir setan, kita biasa ngilmu. Dulu juga saya ngilmu, makanya kadang orang sedikit segan karena saya banyak isinya. Dulu seperti itu, karena memang saya kuat untuk hal-hal seperti itu, kuat puasanya, kuat sholatnya, kuat zikirnya. Itu pada masa itu. Malam itu, hal yang menjadikan saya merubah dalam segalanya. Saya memutuskan, saya menyimpan gelas dan botol itu. Saya menangis, habis saya doa-doa di dalam ayat kursi, ayat 5, ayat 7, doa sapu jagat, doa apapun. Saya baca, saya hanya bisa menangis. Ternyata saudara, orang itu tidak ada. Saya buka mata tidak ada. Tapi yang ada hanya satu yang dia tinggalkan di hati saya. Saudara tahu apa yang dia tinggalkan? Bukan segudang emas, bukan uang bertumpuk, tidak. Hanya satu harapan. Harapan yang saya juga tidak tahu apa itu. Yang ada, saya akan hidup kembali. Tapi hidup seperti apa, saudara? Uang 15.000, tinggal 6.000. Bagaimana saya mau hidup? Tapi saya punya harapan bahwa saya akan bangkit lagi. Tapi bangkit seperti apa saya juga tidak tahu. Mungkin jadi pengusaha lagi, duit dari mana, bisnis dengan siapa, itu tidak mungkin. Tapi saya seperti ada sesuatu harapan, saya punya kehidupan yang berbeda. Saya hanya bisa menangis termenung dengan menatap cairan obat nyamuk dan gelas yang ada dengan aroma yang sangat menyengat. Tapi ada harapan di hati saya. Besok akan lebih baik. Tapi saya juga tidak tahu harapan seperti apa. Tapi yang saya ingat, saya seperti negosiasi dengan seseorang. Tolong pelihara saya dan anak-anak. Tapi saya punya komitmen. Saya harus mencari ajarannya dia seperti apa. Orang saya benci. Berdirilah. Saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya fair-fairan malam ini. Berdiri ayo. Saya tidak suka dengan Yesus. Sini. Siapa dia? Pegang, ayo, berdiri. Sama seperti yang lain. Ajaran-ajaran yang lain yang pernah saya alami, yang pernah saya terima, apalagi saya seorang hajat. Kenapa tahu kakinya? jelas, oh ini mah bukan, Jangan berdiri. bukan Yesus. Ini mah Yudas Iskariot.
seperti ini, sama ceritanya seperti itu. Bisa kan? Saya komitmen, Bisa kan? saya akan mencari ajaran seperti itu. Sampai malam itu berakhir, subuh Wow, kesaksian yang sangat luar biasa ya. Dia memiliki keinginan untuk menjadi pramugari dan dia berdoa sama Tuhan ya, dan akhirnya Tuhan mengabulkannya. Ya, kesaksian seorang murid tadi ini menginspirasi kita bagaimana seharusnya kita yang percaya kepada Yesus memberitakan jalan keselamatan itu ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mari kita menjadi saksi. Ya, mari kita meneladani Kristus yang sudah mati dan hidup kembali, yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Aku." Maka dari itu, ya, marilah kita bersandar dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Bye-bye.